Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asma Husna dari YIL Loksmawe, Prodi Astronomi Islam semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang ultimum remedium. Teman-teman semua penasaran nggak apa sih ultimum remedium tersebut dan kapan ultimum remedium tersebut digunakan? Nah, sebelum membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari ultimum remedium serta letak atau posisi dari ultimum remedium. Coba perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ultimum remedium terletak dalam konteks pemidanaan, bukan dalam konteks penegakan hukum, sehingga otoritas penggunaan ada pada hakim bukan pada polisi atau jaksa. Asas ini ada dalam hukum pidana material, namun penegakannya ada di dalam pengadilan. Berbeda dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Ultimum remedium tidak diatur sama sekali dalam KUHP, sehingga asas ini menjadi sangat luas tafsirnya dan sangat lentur dalam penggunaannya. Pertimbangan hukum hakim menjadi penting dalam penerapan asas ini bagi terdakwa di pengadilan. Apakah terdakwa diberikan sanksi pidana atau sanksi lainnya yang telah relevan dalam tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan. Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi memiliki sanksi yang keras. Sebagai sebuah sanksi, maka sanksi pidana harus ditempatkan pada posisi yang paling terakhir, bukan di depan. Karena sifat sanksi pidana yang keras dan memberikan implikasi yang berbeda untuk setiap orang. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain atau kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Salah satu yang membedakan hukum pidana dan hukum lainnya, baik hukum publik maupun hukum privat, ialah soal sanksi. Sanksi pidana dapat berupa penjara dan kurungan yang membuat terpidana harus tersaing dan terpisah dari keluarga dan masyarakat. Sanksi yang paling kejam adalah hukuman mati, membuat terpidana terpisah
dari kehidupannya. Persoalannya, bagaimana jika ternyata hukuman itu dijatuhkan pada orang yang salah? Oleh sebab itu, hukuman mati ini terus menimbulkan perdebatan hingga detik ini. Penerapan ultimum remedium ini dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana. Mengingat sanksi pidana itu keras dan tajam, jadi selalu diusahakan menjadi pilihan terakhir setelah sanksi lain dirasakan kurang. Namun, memang dalam perkembangannya, penerapan ultimum remedium ini mengalami kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun masyarakat, baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidanalah yang menjadi pilihan utama. Baik, hanya ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.